Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Thumma alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ida diyafatan lil anam wa ja'alahu min sya'airil Islam harrama fihi siyam wa ahalla fihi ta'am. Nashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wa qala aidan wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa ittaqillaha mastata'tum. Wa qala aidan fi haditsin ukhra, ahabbul a'mal indallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita terus berusaha dan bersungguh-sungguh untuk mengekspresikan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hari ini di hari Id, hari di mana kita semua bergembira mengekspresikan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana memang disebutkan di dalam Al-Qur'an, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Mengekspresikan kesyukuran kita dengan bertakbir, bertahmid dan tahlil sebagai bagian dari wujud kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syukur itu diekspresikan dengan keyakinan yang kokoh, keyakinan yang mendalam, menghujam di dalam relung hati kita, bahwa segala macam nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak, seluruhnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa kita mengikrarkannya, mengucapkannya dengan alhamdulillah, lalu kemudian membuktikannya berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah titipkan dalam bentuk melakukan amal kebajikan, yang ketika dihubungkan dengan iman, amal kebajikan inilah yang disebut dengan amal saleh. Jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kita semua bergembira pada hari ini karena kita semua beridul fitri. Kata Id dalam bahasa Arab berasal dari kata ada ya'udu bimakna al-mausim. Kata Id berasal dari bahasa Arab yang asal katanya adalah ada ya'udu bimakna al-mausim, yaitu maknanya adalah musim atau sesuatu yang berulang,
yang kita temui pada setiap tahunnya. Ketika ini disebut Idul Fitri 1447 Hijriah, pada Idul Fitri atau tahun-tahun sebelumnya 1446, 1445, 1444, kita pun menemui yang disebut dengan Idul Fitri. Maka demikian pula, kalaulah Allah berkenan memperpanjang usia kita, kita pun akan menemui kembali Idul Fitri ini pada tahun-tahun berikutnya. Di 1448, di 1449, di 1450, dan seterusnya. Itulah yang kemudian kita temui dan selalu berulang meskipun keadaannya tentulah berbeda. Maka inilah yang disebut dengan sesuatu yang berulang di makna al-mausim, di makna bermakna adalah musim. Sementara al-fitr, ada beberapa definisi dari al-fitr. Meskipun dari sudut kebahasaan al-fitr itu maknanya adalah berbuka, maknanya adalah makan. Memang ketika diperluas makna berbuka ataupun makna makan ini bisa bermakna kembali suci. Hari ini kita semua kembali berbuka di tanggal 1 Syawal setelah berpuasa penuh selama 1 bulan Ramadan. Dan kita semua bergembira, kita semua berbahagia. Karena ini yang kemudian disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, yang hadis ini diulang-ulang dalam setiap bulan Ramadan. Lisaim farhatan, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda yalqa'a rabbahu azza wajalla. Bagi pelaku puasa, bagi orang yang berpuasa, mendapatkan 2 kegembiraan, 2 kebahagiaan. Kebahagiaan pertama saat berbuka, kebahagiaan yang kedua adalah saat bertemu dengan Rabb-nya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian insya Allah mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam surga, dan pelaku puasa mendapatkan pintu tersendiri yang disebut dengan Ar-Rayyan. Jamaah salat Id rahimani rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika disebut 2 kegembiraan, kegembiraan pertama adalah saat berbuka, itu bermakna menjadi 2. Yang pertama, kegembiraan berbuka di setiap harinya saat adzan berkumandang di waktu maghrib. Selama 30 hari di bulan Ramadan, kita semua berbuka. Lalu kemudian kita kembali bergembira di tanggal 1 Syawal, sebagaimana tadi telah disebutkan, setelah kita berpuasa sebulan penuh. Sehingga pada hari ini kita semua wajib makan dan diharamkan untuk berpuasa. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengajarkan sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan, kita diperintahkan ayyakula syai'an, untuk makan sesuatu terlebih dahulu. Yang kemudian menjadi pembeda dengan Idul Adha. Ketika Idul Adha kita diperintahkan sebelum sholat Idul Adha untuk berpuasa terlebih dahulu. Itulah yang kemudian yang bisa kita pahami terkait dengan Idul Fitri. Sementara jamaah salat Id rahimakumullah, terkait dengan Syawal, hari ini kita sudah masuk di bulan Syawal 1447 Hijriah. Kata Syawal dalam bahasa Arab berasal dari kata syala yasalu. Syala yasalu maknanya, misalnya dalam kitab ataupun kamus Al-Ma'ani, kata dari Syawal berasal dari kata syala yasalu, maknanya mengangkat dan meningkat. Apa yang mengangkat dan meningkat? Yang mengangkat dan meningkat di bulan Syawal itu adalah keimanan kita, ketundukan kita, dengan berbagai macam amal-amal kebajikan kita, yang di dalamnya bukan hanya ketundukan terhadap perkara-perkara peribadatan. Perkara-perkara peribadatan itu yang disebut dengan ibadah mahdoh atau al-ibadah al-khasah, ibadah khusus, seperti melaksanakan sholat, seperti melaksanakan puasa, dan seterusnya.
Akan tetapi juga ada hal-hal yang lain, ketaatan yang lain, yaitu tentang perkara-perkara urusan keduniaan yang seluruhnya menghadirkan berbagai macam kemaslahatan berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Id rahiman rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jika mengutip dari apa yang pernah disampaikan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi di dalam kompilasi ceramah ataupun tausiah beliau saat bulan Ramadan, di penghujung bulan Ramadan, beliau menyampaikan pentingnya untuk meningkatkan amal soleh, pentingnya untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dari sisi kualitas ataupun kuantitas. Akan tetapi perbandingannya bukanlah diperbandingkan dengan Ramadan. Mengapa demikian? Karena satu-satunya bulan kita berpuasa penuh itu hanya ada di bulan Ramadan, tidak ada di bulan lain. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah berpuasa penuh kecuali di bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW tidak pernah sering berpuasa kecuali di bulan Sya'ban. Karena Sya'ban ini adalah bulan ke-8 dalam rangka menyambut bulan ke-9. Bulan ke-8 dalam rangka menyambut bulan Ramadan untuk bersiap melatih diri. Itu yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Demikian juga rasa-rasanya tidak mungkin kita menemui yang disebut dengan qiyam Ramadan atau tarawih itu bisa dilakukan sebulan penuh di masjid-masjid, di musola-musola, di langgar-langgar, itu dilaksanakan setelah Ba'da Isya. Itu hanya ada di bulan Ramadan. Demikian juga dengan semangat kita beramal-amal yang lainnya. Akan tetapi yang disebut meningkat di sini perbandingannya adalah ketika kita semua sebelum masuk bulan Ramadan, kemudian masuk bulan Ramadan, lalu kemudian keluar dari bulan Ramadan. Jadi perbandingannya adalah sebelum Ramadan dan setelah Ramadan. Karena Ramadan dalam bahasa Arab sebagaimana juga yang banyak telah disampaikan berasal dari kata ramido yarmadu, artinya panas, terik, kekeringan. Yang di bulan tersebut orang beriman ditempa, dididik, dipanaskan dengan berbagai macam amalan-amalan, termasuk diantaranya adalah amalan wajib puasa itu sendiri, dan juga amalan-amalan sunnah yang lainnya yang menutupi kekurangan amalan wajib. Harapannya kita semua mengalami peningkatan ketika telah dididik melalui bulan Ramadan. Jamaah salat Id rahiman rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jangan sampai jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kita termasuk yang disindir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Nahl ayat 92. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Dan janganlah kamu sekalian seperti seorang perempuan yang kemudian menguraikan benang yang telah dipintalnya, yang kemudian dilakukannya berulang-ulang. Setiap kali setelah dipintal, lalu kemudian diurai. Setelah diurai, kembali dipintal. Demikian seterusnya. Dalam banyak kitab tafsir, apa yang disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 92 ini, sesungguhnya menunjukkan kebodohan. Menunjukkan keterbelakangan. Bagaimana mungkin seseorang yang kemudian sudah memintal satu karya yang harusnya dimanfaatkan, lalu kemudian diurai kembali. Demikian juga seterusnya diulang dan seterusnya. Itu seperti kita masuk bulan Ramadan, kita isi Ramadan itu dengan sebaik-baiknya, Ramadan pergi, sejak tanggal 1 Syawal, semuanya kita tinggalkan. Lalu kembali kita bersungguh-sungguh pada Ramadan berikutnya. Kalau seandainya Ramadan ini 1447 Hijriah, kita semua bersungguh-sungguh mengisinya, jangan sampai 1 Syawal di 1447 Hijriah
Tidak ada lagi kelanjutan dari amal-amal yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan. Kita tinggalkan itu semua. Kita urai itu semua. Lalu kemudian kita akan bersungguh-sungguh kembali di Ramadan 1448. Jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Ini pula yang disebutkan di dalam Islam, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang istiqamah. Ahabbul a'mal indallahi atau ahabbul a'mal illallahi ta'ala adwamuha wa inqala. Amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang dawam, amal yang kontinu, amal yang terus-menerus untuk dilakukan, meskipun itu perkara yang kecil. Dan itu lebih dicintai dibandingkan amal besar, akan tetapi dilakukannya dalam waktu yang sangat lama. Yang kemudian jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah, hal tersebut yang disebut dengan istiqamah. Kata istiqamah dalam bahasa Arab berasal dari kata ista dan qam. Ista maknanya dalam bahasa Arab adalah bersungguh-sungguh. Kemudian qama maknanya menjadi tegak, menjadi kebiasaan. Sesuatu yang menjadi kebiasaan itu butuh dilakukan secara terus-menerus. Tidak dilakukan dengan cara-cara yang kemudian dalam waktu yang sangat jauh. Maka istiqomah maknanya adalah bersungguh-sungguh menjadi kebiasaan, menjadi akhlak. Kalau seandainya kita sudah dididik di bulan Ramadan untuk banyak beramal di masjid, bahkan di 10 hari terakhir bulan Ramadan kita diperintahkan untuk beriktikaf, yang iktikaf itu tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW selama beliau hidup. Beliau hidup berpuasa Ramadan 9 kali dan 9 kalinya beriktikaf. Saat beriktikaf itu kita bersungguh-sungguh mengisi masjid dengan amal-amal utama, baik dalam bentuk sholat, berzikir, bertadarus Al-Quran. Maka harapannya Ramadan meninggalkan kita, mari terus bersungguh-sungguh untuk mengisi masjid-masjid kita, musola-musola kita, atau langgar-langgar kita untuk terus-menerus beramal soleh. Jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Maka bagi kita semua jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah, kalau kita umpamakan, kalaulah sebelum masuk Ramadan kita tidak terbiasa melaksanakan tahajud, saat bulan Ramadan kita bersungguh-sungguh untuk qiyam Ramadan, bersungguh-sungguh untuk tarawih, maka idealnya setelah Ramadan meninggalkan kita, minimal kita sudah memulai sholat tahajud tersebut, meskipun hanya dengan witir saja. Lalu kemudian, kalaulah kita tidak pernah berpuasa sunnah, lalu kemudian dilatih selama bulan Ramadan, 30 hari, sebulan penuh kita semua berpuasa, maka jangan sampai di antara kita lalu kemudian masuk bulan Syawal dan bulan-bulan seterusnya tidak pernah melaksanakan puasa sunnah. Inilah yang kemudian disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, man shoma ramadana thumma atbahu sittah min Syawal kana kasyamid dahri. Siapa saja yang berpuasa bulan Ramadan dilanjutkan dengan 6 hari puasa sunnah di bulan Syawal, seperti berpuasa setahun penuh. Nabi berpesan kepada kita semua, jangan semua ditinggalkan. Maka lanjutkan meskipun itu adalah amalan sunnah. Kalaulah kita berikutnya tidak pernah berpuasa Senin Kamis, minimal kita puasa Senin saja atau Kamis saja. Maka demikian juga dengan tadarus kita, demikian juga dengan kedermawanan kita ketika berinfak dan seterusnya. Maka lanjutkan meskipun dari sisi kuantitas tidak akan pernah sama dengan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah, itulah pengajaran ataupun pelajaran yang telah kita peroleh seharusnya dari bulan Ramadan 1447 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua menjadi kalangan, menjadi golongan yang terus beristiqomah,
lalu kemudian kita pun keluar dari bulan Ramadan menjadi orang-orang yang berkarakter takwa, menjadi orang-orang yang berkarakter syukur, dan menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, la'allakum tattaqun wa la'allahum yarsyudun, la'allakum tashkurun wa la'allahum yattaqun. Demikian khutbah Idul Fitri ini disampaikan. Kita akhiri, kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arnal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arnal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana ya arhamar rahimin. Allahumma izzal islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansuril islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin, fi Iraq, fi Iran, fi Afghanistan, fi Burma, fi Aighur, fi Indonesia, fi kulli makan wa fi kulli zaman ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah fatun qarib. Bashir mintum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.